Sebenarnya kalau gue melihat referensinya tuh jadi kayak Jujutsu High itu kayak Hogwarts. The Talk is Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. 一緒だね大人になったら結婚する karena suksesnya film Demon Slayer, Mugen ya, yang kebetulan setelah sukses dari serialnya kan Demon Slayer, arc berikutnya tuh cukup pendek untuk dijadikan sebuah film. Film feature ya. Film feature. Nah, ternyata sukses sehingga model ini mulai ditiru nih. Oh, jadi template untuk anime series lainnya. Jujutsu Kaisen season 1 berakhir itu sukses. Nah, sebetulnya arc lanjutannya ini itu panjang sebetulnya. Tapi dia punya satu standalone story yang prequelnya yang cocok dijadikan film, movie. Nah, inilah itu Jujutsu 0 ini. Full disclosure, gue nggak ngikutin, tapi nonton nih filmnya barusan gitu Nonton kan. berikutnya karena kan memang ini prequelnya dan main karakter di seriesnya tuh nggak muncul di sini. Karena memang belum ada. Main karakternya justru belum ada. Belum ada. Jadi si Yuta ini bukan main karakter Itu di baru pertama seriesnya. kalinya kita ngeliat Yuta. Kalau di seriesnya apa? Si Yuta nih? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Oh, oke. Nah gitu, jadi memang untuk yang belum ngikutin serinya tetap bisa sebenarnya nonton nih. Tapi tetap aja kan banyak tokoh-tokoh tuh yang kalau baru nonton nggak kenal kan. Kalau sementara kalau yang kita udah nonton serinya udah tahu nih siapa-siapa aja gitu. Pertama dibuka ada satu orang cowok yang namanya Yuta itu, dia dibully kan. Dia dibully sama orang-orang badannya gede segala di sekolahnya. Dia ketakutan. Tapi sebetulnya dia ketakutan bukan karena ketakutan dibully, karena ketakutan si pembulinya ini akan mati gitu. Karena dia dilindungi oleh ya makhluk gaib yang di sini disebutnya curse ya. Terus, Kutukan gitu. Jadi setiap kali si Yuta terancam ini muncul nih. Terus mati aja. jadi konsep itu kayak Venom ya? Kalau Iya ini kan? si Yuta ini. Ya, jadi maksudnya konsepnya Curse ini kayak Venom, kayak si Eddie Brock. Kalau kenapa-napa, si Venom yang beraksi kan. Nah, di sini juga gitu kan. Jadi si Yuta tuh punya curse. Nah, kalau dia kenapa-napa, curse-nya itu Yang muncul. Ya. Sebetulnya enak juga ya. Nah, jadi konsepnya kayak gitu buat sederhananya ya. Iya, buat sederhananya. Jadi Jujutsu ini sekolah di Tokyo yang memang merekrut anak-anak yang ya kayak Punya Indigo kutukan. itu, yang bisa mengendalikan kutukan. Jadi syaratnya satu sebetulnya bisa melihat kutukan. Jadi kalau kita bisa melihat makhluk halus gitu, indigo gitu ya. Walaupun ada satu pengecualian yang cewek Maki itu, dia nggak bisa ngelihat tanpa kacamatanya dia. Si Yuta ini sebetulnya kan bukan punya kemampuan mengendalikan kutukan dia, tapi dia ditempel oleh kutukan. Namanya kalau pengendali kutukan tuh sorcerer. Nah itu yang sebetulnya yang baik. Curse-nya itu yang jahat. Sebetulnya lawannya itu gitu. Curse-nya itu bisa ya jadi hantu lah gitu. Nah tapi bisa juga ditempelin orang. Nah sorcerer maupun curse-nya itu ada grade-nya gitu. Jadi grade 4 tuh kalau nggak salah paling kecil ya. 3, 2, 1 itu yang hebat, sama ada special grade yang di atasnya 1. Jadi udah 1 tuh yang paling hebat nih, special grade udah nggak bisa di scale lagi. Nah kebetulan si Yuta itu curse-nya special grade-nya. Nah karena si Yuta ini punya special grade yang dia sebetulnya dia nggak bisa ngendaliin total ya awalnya sebelum masuk ke Jujutsu itu. Nah ini ada tokoh sebetulnya dia sorcerer juga tapi apa ya, jadi go in the dark side sih. Geto. Gitu. Yang punya kemampuan mengambil curse untuk Iya. apa ya? Ya, buat dikumpulin di dia. Kumpulin di dia sebagai senjatanya dia. Jadi curse itu memang kan kalau curse kayak kutukan gitu ya, lu dirasuki gitu kan. Sebenarnya makhluk halus. Tapi makhluk halus, tapi itu bisa jadi power gitu, super power. Nah gitu loh, nah si Geto itu dia ngambilin super power orang nih gitu, dia kumpulin dan dia bunuh sampai 100 orang. Pokoknya si Geto found out kalau Yuta punya
special grade curse. Sehingga dia bisa ngambil curse-nya itu kalau dia bunuh si Yuta. Jadi tujuannya dia mau bunuh Yuta, curse-nya diambil buat dia. Nah, sebetulnya Yuta itu direkrut sama Gojo ya. Sebetulnya dia udah mau dibunuh sama Jujutsu School itu karena dia kan bahaya gitu. Jadi ini punya curse yang bahaya, dia nggak bisa kendalikan. Kalau curse-nya out of control, habis semua. Karena ini curse yang powerful. Special itu tadi. Iya, special. Nah, si Gojo bilang, enggak. Kalau misalnya dia out of control, gue yang lawan. Gue yang lawan. Jadi gue kasih jaminan. Dan abis itu lo bunuh Yuta sama gue supaya... Iya kan dia bilang gitu. Makanya dia kasih jaminan dirinya dia mau nyelamatin si Yuta ini. Makanya dia direkrut ke Jujutsu High. Di Jujutsu High dia ketemu tokoh-tokoh yang di... Ini nih. Jadi Panda, Maki, Inumaki, sama Maki. Sebetulnya mereka supporting karena mereka udah pada saat serinya anak kelas 1 kan. Nah, mereka udah senior. Oh, oke. Nah, cuman basically itu film Jujutsu No ini adalah gimana supaya si Geto ini nggak bisa dapat course-nya si Yuta. Jadi plotnya sendiri si Geto ingin ngambil curse-nya Yuta dan Yuta harus untuk itu Yuta harus dibunuh. That's it. Gitu battle-nya itu kan. Dan Yuta tuh disupport sama 3 temennya. Nah, sebetulnya kalau gue melihat reference-nya tuh jadi kayak Jujutsu High itu kayak Hogwarts. Kan anak-anak spesial nih, para penyihir, sorcerer kan, Hogwarts. Terus kalau yang orang biasa tuh muggles. Sama satu lagi si Geto ini, artinya Geto yang dia ngambil power dari orang dan orang harus dibunuh itu kayak Highlander. Oh gitu ya? Iya, Highlander kan gitu. There can only be one kalau Highlander gitu. Nah, terus powernya orang yang dibunuh tuh ke dia gitu loh. Jadi konsepnya kayak gitu. Sama satu yang Venom itu tadi ya, bahwa curse-nya itu sebetulnya kalau bisa tinggal dengan dia bisa jadi super power gitu. Nah, maksud gue untuk yang awam kayak gue, kalau dibekali referensi itu bisa lebih cepat masuk gitu. Jadi mungkin lo nonton sekali lagi ngerti. Gue akan nonton sekali lagi gitu. Nah, ini menarik sama gue suka desain monsternya gitu ya. Curse-nya tuh demon gitu ya. Dan kalau kita lihat di kreditnya ada Studio Ubud juga ya. Studio Ubud, jadi Indonesia ternyata belum ikut udah bisa berbicara di dunia animasi ya. Gitu. Itu pasti kerjanya juga remote lah. Iya pasti. Gitu. Nah, oke, apalagi yang lo suka dari sini dan yang jelas pasti kalau penggemarnya Jujutsu Kaisen sih udah wajib ya nonton, dan fight scene-nya juga keren gitu. Sama ya, maksudnya gue ngeliat kayak ada orang dimakan. Ini ratingnya berapa sih? Gue belum cek. 13. Oke. Film ini ada after credit scene ya. Ada post credit scene. Terakhir banget di ujung banget. Spoiler. Maknanya apa dari post credit scene? Jadi si Yuta ini ada di Kenya ya. Entah di mana ya, Kenya ya? Iya, jadi dia lagi makan masakan Kenya yang kayak kayak tahu gitu. Ya. Iya, Terus gitu. dia ketemu sama orang hitam yang kebetulan anak buahnya si Geto. Nah, ya kan? Nah itu jadi apa tuh maknanya? Gue nih kan awam nih, gue nggak ngerti. Kemungkinan itu menjelaskan apa ya, arc yang akan datang gitu. Itu ada Gojo juga di situ. Iya kan, itu Gojo ya? Gojo yang pas datang. Nah, tapi nggak jelas karena si Yuta ini kan belum tampil maksudnya nggak ada di animenya. Kita pertama kali ngeliat Yuta di sini. Jangan-jangan ini season pertama ya, nggak ada Yuta. Nanti pas di season kedua, justru dia jadi mungkin season kedua atau season ketiga. Oke, skor ini skor gue. Oke. Nah, gue rasa gue nggak bisa ngasih skor karena nggak fair juga ke filmnya. Gue tadi dapat pengalaman kurang enak pas nonton di sini gitu ya. Jadi gue akan nonton lagi di XX1. Nggak di sini. Gue gitu. Oke. Yang udah nonton atau mau tanya, nih Bayu jagonya anime, silakan tulis di komen.
Walaupun gue nggak familiar dengan manganya, gue ngikutin anime serinya doang. Ya. Bebas atau lagi atau kalau mau diskusi silakan. Jangan lupa subscribe, like, share. Makasih udah nonton, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.